Horas, 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 Balige Academy. Kita muncul lagi nih, ya karena sangat tidak kuat sekali ya lihat duo penipu ulung ini, ya Roy Suryo dan Tifa, ya Tifa Ujiah Tiasuma di konvers maupun di televisi tetap menipu publik, ya seolah-olah mereka peneliti yang sudah handal, ya. Padahal ya kita lihat sendiri bahwa Google Scholar pun tidak punya. Google Scholar itu mengindikasikan bahwa tulisannya dia pernah disitasi atau direferensi atau dirujuk oleh tulisan lain, tapi keduanya tidak punya ya. Jadi mereka tidak punya jurnal, paper, apapun, apalagi terkait dengan pencocokan dua citra wajah, error level analisis, dan lainnya dan lainnya. Ya, dan Bu Tifa ini ya, kan sudah mendekati lansia, ya. Kalau nggak salah usianya 56 atau 57 tahun. Sudah seorang nenek, ya. Seorang lansia, hampir lansia lah bisa dikatakan. Ya, 60 tahun usia lansia. Tapi tetap, ya, DNA penipunya itu tetap diulangi tanpa rasa malu kepada publik. Ya, menjadi catatan digital betapa orang ini sangat berbahaya ya dalam meracuni pikiran publik, meracuni pikiran publik sehingga mereka mendapatkan pemahaman yang salah. Ya. Tetap saja dibawa-bawa buku Jokowi's White Paper dan dijual ya karena dia apartemennya telah atau bakal disita. Jadi itu tetap dijual. Padahal sudah saya katakan, saya tarik tulisan saya itu. Sudah saya koreksi, saya revisi dalam buku otentikasi, monografi otentikasi ijazah Joko Widodo, sebuah kajian forensik digital. Tapi tetap aja dijual. Ya. Padahal dia itu sudah menipu saya mentah-mentah. Ya, sejak awal, ya, sudah saya katakan, ber-ISBN tidak ada. Penerbitnya bukan penerbit ahlina milik dia, penerbit profesional pihak ketiga, tetap aja. Penjualan buku sejak Agustus 2025, ya, dia semua ya, dikelola oleh tim dia. Dan sampai 1 tahun ini tidak ada report, tidak ada laporan. Padahal di dalam buku Jokowi's White Paper itu, yang judulnya juga dari saya, Jokowi's White Paper, ya, itu sudah 1 tahun tidak ada kejelasan laporan, gitu. Ya. Tulisan saya hampir 70%, 464 halaman dari 700 halaman itu. Inilah orang ya yang sudah menipu saya mentah-mentah ya dengan mulut manisnya, tetapi di depan publik seolah-olah ini manusia mulia, manusia tanpa dosa. Ya. Padahal kejujurannya nol. Selalu saya katakan, saya saja ya di dunia nyata ya bisa ditipu dia mentah-mentah, apalagi kalian yang tidak kenal dia secara pribadi, secara fisik. Dia akan dengan enteng menipu kalian. Ya, bayangkan 1 tahun belum ada laporan apapun tentang penjualan, tetap dijual meskipun sudah saya tarik tulisan saya itu. Seolah-olah tulisan saya 464 halaman itu milik dia. Gitu. Ya udah kau pakai judul itu, Jokowi's White Paper, tetapi terbitkan saja yang 49 halaman buku tulisan Roy Suryo yang isinya fiksi itu, dan 164 tulisanmu, Bu Tifa. Jadi cuma 211 halaman lah, 200 belasan halaman itu. Ya, gitu loh. Jangan bawa-bawa lagi tulisan saya, hormati tulisan orang lain. Apalagi sudah saya tarik, sudah saya koreksi, masih saja kau jual, dan kau jual, kau tipu publik. Ya, penipu ulung, DNA penipu. Ya, saya yakin, ya,
Sebelum saya, sudah ada orang yang kau tipu. Saya yakin itu. Ya. Pasti sudah banyak orang sebelum saya sudah kau tipu. Dengan mulut manismu itu. Ya. Ingat nggak kau di Kuningan City Mall? Ya, sebelum penerbitan itu. Ya, Agustus 2000, sekitar Agustus atau Juli 2025. Ada saksinya, istri saya. Ada saksinya, anakmu. Saya meng-layout semua buku Jokowi White Paper itu. Anda tinggal duduk tenang, minum kopi. Seolah-olah saya budakmu. Ya. Belum lagi tulisan Rosuryo 49 halaman dalam bentuk WA chat. Peneliti apa itu? Dalam dokumen pun tidak. Alasan laptop saya rusak. Punya laptop nggak sih? 49 halaman isinya cuma cerita kepis biru. Jangan dibawa-bawa lagi itu buku Jokowi White Paper. Jangan kau jual lagi itu kalau kau ada malu. Ya. Parah kali kau, Bang. Seolah-olah kau peneliti apa kau? Peneliti penipu. Kau bawa lagi buku Jokowi White Paper. Ingat nggak? Sayalah ya yang mencetuskan ide untuk menuliskan buku JWP. Ya. Ketika Anda telepon saya, Bu Tifa, Anda nangis, ya, Anda ketakutan mau dipenjara. Lalu saya cetuskan pada saat Anda menelpon saya, ayo kita tulis buku. Karena saya memang sudah menyiapkan buku. Ya, sudah hampir jadi saat itu. Karena begitu saya mengontenkan analisa saya tuliskan. Itu kebiasaan saya. Ya. Pencetusan ide menulis buku Jokowi Paper. Kalau ada sedikit pun kejujuranmu, itu dari ide saya. Judul itu dari saya. Jangan kau bawa itu lagi kalau masih ada balumu. Saya sudah cabut itu tulisan, masih saja kau jual. Penjualannya pun kau serobot semua. Nggak ada transparansi sama sekali. Saya yakin sebelum saya pun pasti sudah banyak orang yang kau tipu. Makanya kalian yang mendengarkan dia, hati-hati dengan mulut manisnya. Ya, mulut manis si penipu ulung ini, si DNA penipu ini. Hati-hati kalian. Ya. Apalagi ya sekarang selalu dikatakan berdasarkan pengkajian penelitian saya dengan Bayesian matematik, Bayesian statistik. Ya, 92,37% foto Pak Jokowi di album alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 85 tidak sama dengan foto beliau pada saat presiden. Ingat, bayangkan, ya, dia berani mengatakan secara berulang-ulang sebuah angka numerik dalam bentuk pecahan 2 digit di belakang koma. 92,37% untuk ya seolah-olah bahwa dia telah melakukan penelitian itu. Sampai berani dia mengatakan 2 digit di belakang koma untuk menutupi kebohongannya, penipuannya. Padahal yang dia lakukan cuma pakai semacam chat bot, ya, bot AI yang dia upload lah ya 2 foto itu ke chatbot, bot AI, semacam chat GPT, terus dikasihkan instruksi, lakukan pencocokan berdasarkan Bayesian. Udah, penelitian seperti itu. Anak TK pun bisa melakukan itu. Tapi kau nggak paham kenapa itu terjadi. Proses di dalamnya. Jangan menipu publik kau, Tifa. Dengan mulut manismu itu. Sudah lansia kau, hampir lansia. Sudah nenek, sudah punya cucu, tetap aja menipu. Berhentilah kau menipu. Bayesian itu, ya, yang Anda pakai itu adalah namanya tepatnya adalah Bayesian Machine Learning. Tahu nggak Anda belajar nggak mesin pembelajaran?
Dasar-dasarnya apa itu? Mathematics, terutama statistik. Vektor, Anda belajar nggak mengekstraksi fitur dari dua citra wajah secara digital, mengekstraksi nilai-nilai intensitas di balik setiap pixel. Anda belajar nggak itu? Sebelum dilakukan ekstraksi fitur itu, hanya membungkusnya seolah-olah 2 digit di belakang koma, seolah-olah itu saintifik. Anda takut masuk sidang perkara pokok karena ini akan dikuliti, akan ditelanjangi penipuan Anda ini. Itu loh, 92,37% pakai Bayesian. Berani nggak itu tampilkan prosesnya? Bagaimana mendapatkan 92,37% secara matematik? Aduh, parah. Machine learning itu ilmu yang sulit, Bu Tifa. Ya, yang Anda katakan itu Bayesian machine learning itu yang sudah jadul berdasarkan probabilistik. Selain Bayesian ada naive Bayes, ada Gaussian mixture model, ada hidden Markov. Itu sudah jadul. Anda belajar itu nggak hidden Markov. Belum lagi setelah itu yang berbasis jarak seperti Euclidean. Ya, ada K-nearest neighbor, KNN. Ada metric learning, ada triple network, triplet network. Ada lagi berbasis pohon data, pohon informasi. Apa itu? Biar kau tahu, decision tree, itulah machine learning. Ada random forest, ada boot, ada extra gibus, ada gradient boosting. Belum lagi berbasis regresi, support, vector, machine, SVM. Anda belajar nggak itu? Ada logistik LR, logistik regression. Baru setelah itu masuk ke neural network yang semakin terkini, baru deep learning. Yang terkini itulah berbasis ada FaceNet, ada VGG Face, ada Deep Face, ada Arc Face, ada terakhir itu dengan Vision Transformer. Berevolusi algoritma itu. Tadi itu mulai dari probabilistik yang Anda pakai itu, yang pakai chatbot itu. Aduh, enggak. Sebenarnya saya nggak sabar ya melihat Anda itu ditelanjangi, dikuliti penipuan Anda itu. Bayesian itu 92,37%. Bisa nggak Anda presentasikan itu di kanal Anda itu, proses matematikanya? Apa Anda paham? Ya tentu nggak paham, karena Anda cuma pakai chatbot, semacam chat GPT. Anda kira itu nggak matematika semua. Mengekstraksi nilai RGB pun Anda nggak paham itu. Mengkonversinya menjadi ruang warna lain pun untuk dibandingkan hasil pembelajaran itu nggak tahu. Aduh, parah bang. Dan ini orang dipercayai. Aduh. Saya bingung ya. Bagaimana lah menyadarkan nih orang yang hampir lansia ini supaya berhenti berbohong menipu publik. Ya. Apa berani Anda face to face dengan saya? Misalnya di Rakyat Bersuara. Ya, jelaskan dulu itu Bayesian statistikmu itu. Dari mana dapatnya 92,37%. Biar saya telanjangi Anda. Di Rakyat Bersuara, berani nggak face to face dengan saya? Gitu. Ayo, Aiman Wicaksono. Ya, buktikan dulu di mana fondasi matematika klaim dia 92,37%. Saya sudah simulasikan. Saya sudah lakukan secara matematik maupun secara programming. Itu salah besar ini. Tahapannya itu kan banyak gitu. Dalam
pencocokan dua citra. Pertama akuisisi citra dulu, baru preprocessing. Itu Anda pahami nggak? Tifa mengekstraksi nilai-nilai bilangan bulat di balik tiap piksel itu di dalam sebuah citra digital. Bagaimana Anda mengakuisisinya? Pakai scan kah di foto album alumni itu? Atau Anda pakai foto, terus preprocessingnya bagaimana? Ya, denoisingnya bagaimana? Penekanan drawingnya bagaimana? Itu baru tahap pertama. Yang kedua, ekstraksi fitur. Apa yang Anda pakai? Ya, apakah eigenface? Paham nggak Anda eigenface? Ya, atau dibilang PCA? Paham nggak itu? Principal Component Analysis. Atau Anda pakai LDA, Linear Discriminant Analysis. Atau yang ketiga pakai LBP, Local Binary Pattern. Atau Anda pakai apa lagi? Hawk, Histogram of Gradient. Atau pakai apa? CNN, Convolutional Neural Networks. Anda paham nggak itu? Hanya karena Anda pakai chatbot sudah merasa paling pakar. Makanya ketika di sidang CLS, yang ketika Anda jadi ahli itu, nggak bisa apa-apa. Pakai analogi. Kalau penjual bakso kan, dia nggak perlu bisa membuat bakso. Dia tinggal beli aja ke supermarket, ke pasar. Lalu dia rebus bakso itu. Terus jadi jualan bakso. Peneliti kok analoginya jualan bakso. Kalau peneliti itu integral paham lu the whole process. Mulai dari input, proses sampai output. Outputmu 92,37%. Dari mana itu? Prosesnya bagaimana? Bukan pakai chatbot. Nenek-nenek pun bisa yang nggak sekolah kayak gitu. Itu masih tahap kedua, ekstraksi fitur. Yang ketiga, ya Bayesian itu ya. Model apa yang Anda pakai untuk pemodelan probabilistiknya? Ya, untuk mendeskripsikan fitur yang sudah diekstraksi. Pemodelan apa yang Anda pakai? Baru yang keempat, prior probability-nya bagaimana? Baru yang kelima, Anda tahu nggak prior probability? Yang kelima, perhitungan likelihood-nya bagaimana? Tahu nggak? Conditional probability. Baru yang keenam, inferensi bias-nya bagaimana? Anda paham nggak bias itu bagaimana? Bias. Yang ketujuh, similarity score-nya bagaimana? Anda pakai cosine atau Euclidean distance atau bagaimana? Yang kedelapan baru pun keputusan. Baru yang kesembilan terjadi iterasi pembaruan model probabilistik tadi. Untuk menekan apa? Jarak. Similarity-nya bagaimana? Panjang prosesnya itu, Tifa. Nggak segampang seperti jualan bakso. Analogimu di sidang CLS di Solo Februari 2026 yang lalu, ya, Anda sudah mengaku setara Plato, Aristoteles dan lainnya, tetapi analogi pun penjualan bakso, ya. Peneliti sebelum mengklaim output paham dulu prosesnya, proses numerik ini, matematik Bayesian ini yang saya bilang tadi 9 tahap itu, mulai dari akuisisinya sampai nanti keputusan dan pembaruan model. Anda sudah nenek-nenek, ntar lagi lansia usia 60 tahun, tetap saja menipu, berbohong, karena itulah DNA penipumu. Saya saja pun korban penipuanmu, Tifa. Jangan kau bilang kau pejuang keadilan dan kejujuran dan kebenaran. 1 tahun ini sudah kau jual buku JWP itu tanpa transparansi. Ya, manusia penipu. Pala awak. Dari mulutnya terus, kami pejuang kebenaran dan keadilan. Kebenaran? Halo? Ya, kebenaran. 92,37% itu di mana lah kau tulis itu? Di mana kau jelaskan?
secara matematik gitu. Kalau nggak pakai analogi tukang bakso, jualan bakso. Kalau kita mau jualan bakso, kita nggak perlu tahu bagaimana proses pembuatan bakso. Kita tinggal beli aja, lalu kita jual. Bah, kalau segampang itu peneliti, cuma pakai chatbot, kita nggak tahu, nggak perlu tahu prosesnya. Yang penting output nih. Bah, setara lah aku sama nenek-nenek nggak sekolah. Anak SD pun bisa melakukannya, tapi tidak mengaku peneliti dia. Aduh ya, bak. Sampai kapan sih orang ini bisa berhenti menipu publik? Ayo Aiman Wicaksono, pertemukan saya dengan Tifa ini, ya, supaya kita buktikan bagaimana dia mendapatkan 92,37% itu. Ya, bagaimana mulai dari langkah 1 mengakuisisi dan pre-processing citra digital. Bagaimana dia melakukan scan nggak dia foto di album alumni itu, padahal foto itu sudah dalam bentuk percetakan. Artinya apa? Gradien otot-otot dalam citra wajah sudah tidak layak lagi dijadikan citra masukan. Kenapa nggak dipoto ijazah itu? Yang diupload Dian Sandi, yang gradasinya masih ada. Informasi otot-otot masih ada di wajah. Ya, lengkungan bibir masih ada. Lengkungan hidung masih ada. Lengkungan kelopak mata masih ada sebagai informasi. Telinganya juga masih kelihatan. Malah dari album alumni sekarang. Parah kan. Sampai kapan jengkel kita. Seolah-olah pejuang kebenaran dan keadilan. Saya jadi tipu 1 tahun. Tulisan saya seolah-olah tulisannya itu 1 tahun, nggak ada transparansi, nggak tahu malu lagi. Manusia apa sih kau, Tifa? Mulut manismu itu udah banyak menipu kan, termasuk saya. Saya sudah ceritakan itu, bahkan kepada Pak Ugroseno. Saya sudah ceritakan, beliau sempat menelpon saya saat itu. Bagaimana, Bang Rismon? Kok saya dengar Tifa itu tidak transparan dalam buku JWP? Saya bilang memang itu apa adanya. Memang Tifa menipu saya. Padahal dia berjanji transparan. Dikelola secara terbuka, tim terbuka. Ya, tapi apa? 1 tahun. Agustus 2025, sekarang Agustus 2026. Masih dia jual tanpa hati manusia penipu. Bahasa Bataknya sebenarnya kasar. Ada bahasa Batak. Nggak tega saya mengungkapkan. Itulah DNA penipu ulung. Itulah kau Tifa. Itulah kau makhluk sesungguhnya. Ya, di balik mulut manismu itu. Ya. Lebih baik mulut kasar, tapi tidak menipu daripada kau. Horas, merdeka.